Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat berjumpa adik-adikku di pangkalan Pramuka SMP 7 Kota Sukabumi dengan kudus depan 0429 putra dan 0430 untuk putri. Pramuka SMP 7 Kota Sukabumi senantiasa berkiprah dan senantiasa menyemangati rekan-rekan yang lainnya untuk tetap mengedepankan nilai-nilai yang tercantum dalam dasar Dharma Pramuka. Sekarangnya sangat berbangga sekali bila adik-adik sekalian dapat terlibat di dalamnya dan berpartisipasi aktif serta bahu-membahu untuk memajukan Pramuka SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Dan untuk itu, dengan segala raihan prestasi, dengan segala kiprah selama mengelola organisasi Pramuka, alhamdulillah sudah banyak mendapatkan berbagai penghargaan dan pengalaman yang sangat berharga. Bisa dilihat dalam segudang prestasi yang sudah diraih oleh pangkalan SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Selamat menyimak dan selamat berbakti untuk Pramuka. Satya dan makan dharma kubaktikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dan kami banggakan seluruh peserta masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS SMP Negeri 7 Kota Sukabumi tahun pelajaran 2021-2022. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan MPLS di SMP Negeri 7 Kota Sukabumi. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang kakak cintai dan kakak banggakan, Gerakan Pramuka Indonesia termasuk di dalamnya ada IMPESA 7. IMPESA 7 tersebut julukan nama untuk Pramuka SMP Negeri 7 Kota Sukabumi dengan prinsip atau moto sekali bertemu kita keluarga. Artinya siapapun yang pernah bertemu dengan Pramuka SMP Negeri 7 Kota Sukabumi bahwa dia itu adalah keluarga kita juga. Gerakan Pramuka di Indonesia merupakan nama organisasi pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, perkembangan masyarakat dan bangsa Indonesia. Selain itu, kepramukaan juga menanamkan nilai pendidikan moral, etika, dan pembentukan karakter, sehingga gerakan pramuka ini menjadi salah satu wadah yang penting baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Hingga saat ini, gerakan pramuka masih aktif diselenggarakan di berbagai jenjang, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan sampai perguruan tinggi. Seiring berkembangnya zaman di era globalisasi dan era informasi digital yang semakin mempermudah kita dalam mengakses informasi dengan bebas, tentu saja mempengaruhi karakter, perilaku, dan gaya anak muda di masa sekarang. Tidak sedikit anak muda yang berperilaku negatif dan tidak memiliki jati diri. Kehadiran gerakan pramuka menjadi salah satu wadah yang penting untuk membentuk karakter,
penanaman sikap mental, membangun jati diri yang tetap dan tangguh, dan berkepribadian positif terutama bagi generasi milenial yang akan mengganti kepemimpinan Indonesia di masa emas mendatang. Gerakan pramuka di era milenial 4.0 ini tentu saja harus tetap menyesuaikan perkembangan zaman dan dikemas dengan apik agar dapat menarik pemuda di era kekinian yang berkarakter cekatan dan dekat dengan teknologi yang kekinian, tanpa menjatuhkan dari ciri khasnya seperti pendidikan dan pelatihan, perkembangan, pengabdian masyarakat, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Di samping itu, pramuka dikenal sebagai wadah yang kreatif dan inovatif, sehingga gerakan anak muda yang tergabung dalam organisasi pramuka akan banyak memberikan kontribusi nyata dalam mengantisipasi di tengah percepatan zaman di era globalisasi ini. Demikian pentingnya gerakan pramuka di masa mendatang. Masa depan Indonesia ada di tangan pemuda saat ini. Diharapkan pemuda-pemuda di Indonesia menjadi pemuda yang berkarakter kuat, sikap mental yang tangguh, mandiri, dan berkepribadian positif. Selain itu juga memberikan banyak kontribusi nyata untuk masyarakat. Selain itu pula banyak manfaat yang dapat kita ambil dari kegiatan pramuka. Dari awal kegiatan sampai akhir banyak ilmu yang didapat untuk melatih diri kita, melatih disiplin, kreativitas, dan keterampilan-keterampilan lain. Bahkan di dalam pramuka dijelaskan dalam SKU dan SKK atau syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus. Kegiatan yang mencakup ataupun dilaksanakan setiap hari, sehingga pembiasaan dan kebiasaan itu akan menjadi amal kita dan menjadi perbuatan yang akan kita lakukan untuk di dunia dan menuju ke akhirat. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang nilai-nilai kepramukaan. Apa sih pramuka? Apa sih manfaatnya? Apa sih yang kita dapat lakukan ketika kita bisa mengikuti pramuka? Namun sebelum lebih detail tentang nilai-nilai kepramukaan, kakak akan jelaskan dulu sedikit tentang gerakan pramuka. Pramuka merupakan salah satu wadah atau gerakan pramuka merupakan salah satu wadah yang melaksanakan proses pendidikan non-formal di luar lingkungan sekolah atau madrasah dan di luar lingkungan keluarga yang dilakukan di alam terbuka. Bertujuan untuk membentuk setiap anggota pramuka memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara, mengamalkan Pancasila, melestarikan lingkungan hidup, mempersiapkan diri membangun masyarakat serta mengamalkan aturan agama Islam dengan sebenarnya. Kemudian ada juga dalam pramuka itu adalah Trisatya dan Data Dharma yang merupakan kode kehormatan setiap anggota pramuka yang harus ditepati baik kepada dirinya maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Trisatya itu ada 3 janji yang harus ditepatinya. Sedangkan Dasa Dharma merupakan ketentuan moral yang harus kita tepati dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anggota seorang pramuka yang benar-benar seperti asa agama dan negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Dasa Dharma itu sangat banyak. Bahkan di dalam yang kita jelaskan hari ini tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Dasa Dharma. Yang pertama ada takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya, seorang pramuka harus benar-benar takwa kepada Allah, menjunjung tinggi segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah.
baik itu di tempat umum atau pada saat sendiri, dan menjadi perwujudan tingkat amal ibadah seseorang karena akan selalu berpegang kepada Allah untuk beribadat semata, bukan lagi sebagai nilai riya yang ditampilkan. Kedua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Perwujudan ketakwaan itu akan membawa seseorang untuk mencintai alam dan kasih sayang sesama hidup, karena orang tersebut akan sadar begitu pentingnya alam dalam kehidupan mereka. Kemudian ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Patriot yang sopan dan kesatria adalah ciri khas seorang muslim sejati, karena mereka akan selalu memegang kebenaran walau sepahit apapun, dan adab kesopanan menjadi cerminan hidup. Kemudian keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Dalam surat Ali Imran ayat 159 dijelaskan, yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian rela menolong dan tabah. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 dijelaskan, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qalaidnya, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridoan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Selanjutnya dijelaskan lagi tentang rajin, terampil, dan gembira. Rajin, kita itu harus rajin, tidak boleh malas-malasan, terampil, kreatif. Gembira dalam hal apapun masalahnya, apapun yang terjadi, kita harus tetap gembira. Dalam hadis riwayat Ibnu Asakir dijelaskan, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan beribadahlah untuk di akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Kemudian dijelaskan lagi dalam hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya seutama hasil usaha adalah hasil usahanya seorang dengan tangannya sendiri. Selanjutnya, hemat, cermat, dan bersahaja. Seorang pramuka itu harus hemat, harus cermat, harus teliti, harus bersahaja, harus berlaku sederhana. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 dijelaskan artinya, dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya di sana adalah bahwa kita harus senantiasa berhemat dan kita menyedekahkan hasilnya. Selanjutnya, disiplin, berani, dan setia. Disiplin, tepat pada waktunya, berani. Ketika kita ada hal-hal yang berhubungan dengan hal yang baik, maka kita harus berani. Setia berarti tidak
membangkang. Kita selalu mematuhi apapun yang terjadi, anak pramuka harus senantiasa setia. Ketika kita diberikan PR di rumah, ketika kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang tua ataupun orang tua menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, kita harus berani melakukannya walaupun dalam hati saya tidak berani atau saya masih takut. Kita harus bisa, kita harus berani. Ketika waktunya sholat, kita harus tepat, kita disiplin waktu. Kita disiplin waktu sholat. Waktunya makan, kita harus disiplin waktunya makan. Waktunya belajar online, maka kita harus tepat melaksanakan belajar itu. Kemudian bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Anak pramuka itu harus bisa bertanggung jawab apapun yang terjadi. Ketika itu hal menjadi tanggungan kita, contoh, seorang guru memberikan tugas kepada anaknya, kepada siswanya untuk dikerjakan. Nah, siswa tersebut harus mampu mengerjakan itu. Harus bisa bertanggung jawab, harus bisa melakukan tanggungannya karena itu merupakan kewajibannya. Kemudian dan dapat dipercaya bahwa anak pramuka tidak hanya bahwa anak pramuka dan yang untuk siapapun itu harus bisa dipercaya. Jangan sampai kita sering berbohong. Sekali kita berbohong maka akan terus berbohong dan orang lain pun tidak akan bisa mempercayai kita. Makanya itu berbohong itu mungkin hal yang paling mudah. Tetapi kalau kita dibiasakan untuk tidak berbohong dan kita selalu percaya dan kita selalu jujur, maka kita akan didekati oleh orang lain dan kita pun akan mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang baik di dunia maupun di akhirat. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Selanjutnya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Maksudnya suci dalam pikiran ketika ada hal yang memang menurut kita, sangkaan kita, prasangka kita kotor, maka berpikirlah positif, berpikirlah hal-hal yang baik. Mungkin jangan sampai kita berpikiran hal yang tidak baik. Kemudian suci dalam perkataan, perkataannya lemah lembut, baik, indah didengar, dan juga nyaman ketika orang lain mendengarkan suara kita. Kemudian perkataan yang kita keluarkan itu yang baik-baik sehingga hasilnya pun akan baik. Kemudian suci dalam perbuatan, apa yang kita lakukan, akhlak kita, apa yang kita lakukan itu baik secara agama, secara apapun itu harus baik. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita berbicara baik dengan orang lain, apakah sulit? Tidak. Itu sangat mudah. Berbuat dengan yang baik sulit? Itu tidak. Cukup mudah. Makanya kalau kita dibiasakan suci dalam pikiran setiap hari, suci dalam perbuatan maupun perkataan setiap hari, maka kita akan terbiasa. Karena ketika kita meraih kesuksesan itu tidak hanya didapat dengan hal yang mudah, harus berusaha dari bahasa, dari pikiran, dari perbuatan, dari disiplin, setia, berani, tanggung jawab. Itu yang akan kita rasakan, yang akan kita lakukan di masa yang akan datang. Bukan hanya hari ini saja. Mungkin hari ini kalian mendengarkan tentang materi nilai-nilai kepramukaan. Kalau kita lihat sekolah yang lain, kalau kita lihat ada PMR, ada Paskibra, ada olahraga.
Nah, di dalam pramuka itu semuanya terangkum, ada seluruhnya. Tentang poin tentang renang ada, poin tentang PBB ada, poin tentang membuat membuat hal-hal yang baru, membuat inovasi baru atau kreativitas, ataupun menggunakan perpaduan antara tali dan tongkat menjadi sebuah hal-hal yang baik, yang berguna, yang enak dilihat, enak dipandang, bisa kita gunakan, itu ada lengkap di pramuka, dan itu bisa dilakukan oleh kita setiap hari. Jadi nilai pramuka itu yang mungkin kalian sering melihat pramuka itu upacara, PBB, semapur, mungkin hanya itu saja. Padahal banyak hal-hal yang didapatkan ketika kita belajar di pramuka, bahwa pramuka itu harus memiliki sejuta ide, sejuta kreativitas, sejuta keahlian, keterampilan. Kita harus bisa. Ketika di era modern yang akan datang, segala sesuatu menggunakan mesin. Kalau kita tidak bisa bekerja dengan kemampuan kita, dengan melatih kita dari sekarang, kalau tidak dilatih, maka semuanya akan menggunakan mesin. Apakah mungkin di tahun yang akan datang kita tidak bekerja? Kita butuh pemasukan juga, dalam arti mungkin kita butuh hidup, butuh makan. Itu kan tidak instan. Kita harus usaha dulu. Makanya latih dari sekarang dengan mengikuti kegiatan pramuka. Secara tidak langsung akan terasakan manfaat yang akan didapatkan setelah itu. Ya, mungkin itu sekilas tentang nilai-nilai pramuka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa melatih kita, melatih kreativitas kita, melatih karakter kita, melatih inovasi baru, kemudian ide-ide baru, kemudian melakukan hal yang tidak biasa menjadi hal yang luar biasa, dan banyak hal lagi yang dapat kita cari di pramuka. Banyak lagi hal-hal yang memang tidak sengaja kita masuk pramuka, oh ternyata mungkin ini manfaatnya, hikmahnya saya masuk pramuka. Siapapun pasti pernah merasakan hal-hal yang diterima, yang dialami setelah masuk pramuka. Banyak hal yang kita implementasikan, kita terapkan di masyarakat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi dan daya juang dalam pramuka. Kita harus berpegang teguh pada satya dan dharma, karena anggota pramuka tak akan pernah mengenal kata menyerah. Beranilah ambil risiko. Tidak ada yang bisa menggantikan pengalaman. Setiap hari selalu tersedia satu kesempatan untuk kita semua, untuk mengambil satu keputusan yang akan membuat hidup kita berbeda dari sebelumnya. Pramuka mengajarkan kebersamaan, kedisiplinan, kemandirian, jiwa korsa, dan semangat pantang menyerah. Ingatlah, ini bukan sekedar pertemanan, bukan juga persahabatan. Kita ini saudara, kita adalah keluarga. Dalam keluarga besar Pramuka M.Pesa, karena sekali kita bertemu, kita keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Zefki Raditya Tama, jabatan sebagai Pratama Putra, masa bakti 2019-2020. Perkenalkan, nama saya Dinda Mulyastari, jabatan sebagai Pratama Putri, masa bakti 2019-2020. Di sini kami akan menjelaskan strategi meraih prestasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, giat belajar. Kita harus bersungguh-sungguh dalam belajar. Contohnya, rajin dalam belajar. 2. Mendalami kembali ilmu yang telah kita dapat, yaitu mempelajari kembali ilmu yang telah kita dapati dimanapun. Contohnya, ketika kita telah mendapatkan ilmu, maka kita harus mengulangi kembali ilmu tersebut. 3. Mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat.
adalah memberikan ilmu yang sudah kita dapat kepada orang lain. Contohnya mengajarkan orang yang tidak bisa. Nomor 4, jangan malu bertanya, karena pepatah berkata, malu bertanya sesat di jalan. Contohnya, jika kita tidak tahu, kita harus bertanya hingga apa yang kita tidak tahu tercapai. Nomor 5, perbanyak doa, karena usaha tanpa doa itu sombong, doa tanpa usaha itu bohong. Contohnya, sholat 5 waktu dan berzikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku dharmakan dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Perkenalkan, nama kakak Robi Maulana Yusuf, kakak sebagai ketua pramuka Putra Masa Bakti 2020-2021. Adik-adik, peserta masa perkenalan lingkungan sekolah SMP Negeri 7 Kota Sukabumi yang saya banggakan. Kakak akan membicarakan tentang jiwa pramuka di masa pandemi. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, disebutkan bahwa tujuan gerakan pramuka adalah membentuk setiap anggota pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa. Dari tujuan pramuka tersebut telah jelas dapat ditangkap maknanya bahwa gerakan pramuka adalah sebuah kawah candra di muka, pembentukan karakter generasi milenial Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Gerakan pramuka tidak memandang batasan usia. Prinsip dasarnya yang lebih tua bertanggung jawab membina dan mendampingi adik-adiknya. Atas dasar prinsip tersebut, pramuka merupakan media efektif untuk menempa generasi milenial untuk tumbuh dan mengembangkan dirinya secara optimal demi nusa dan bangsa. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku dharmakan dharmaku kubaktikan, salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku dharmakan dharmaku kubaktikan. Salam pramuka. Perkenalkan, nama kakak Keisha Almakbira Sujana sebagai Ketua Pramuka Putri Masa Bakti 2020-2021. Adik-adik, tahukah kamu bahwa setiap tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka Nasional? Sebagai anak Indonesia, tentunya kamu sudah tidak asing lagi dengan pramuka yang berciri khas seragam coklat ini. Pramuka atau Praja Muda karena memiliki arti jiwa muda yang suka berkarya. Pramuka diwajibkan oleh pemerintah sebagai aktivitas sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA. Selain itu, pramuka juga menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah. Biasanya, pramuka mengharuskan kamu untuk berpanas-panasan di lapangan untuk berlatih. Jadi, banyak anak yang tidak suka dengan kegiatan ini. Eits, untuk kamu yang gak suka sama pramuka, coba dulu dengarkan manfaat pramuka berikut ini. Pasti kamu akan berpikir ulang deh. 1. Menjadi pribadi yang lebih mandiri. Pernahkah kamu mengikuti kemah? Kegiatan pramuka biasanya dilaksanakan jauh dari rumah dan tidak melibatkan orang tua, seperti halnya berkemah. Saat berkemah, kamu dituntut untuk tinggal bersama anggota pramuka lainnya dan mengurus semua kebutuhan sendiri, mulai dari memasak, mencuci baju atau alat makan, membersihkan tempat yang ditinggali, dan lainnya. Apalagi saat ini banyak anak yang lebih terbiasa untuk dibantu oleh orang tua atau asisten rumah tangga untuk mengurus segala kebutuhan. Nah, dengan mengikuti kegiatan pramuka, kamu akan dilatih untuk mandiri. Belajar mandiri akan membentuk karakter kamu menjadi lebih baik dibandingkan dengan anak lain yang biasa dilayani. 2. Melatih kedisiplinan. Saat kamu mengikuti pramuka, pelajaran paling dasar yang akan kamu pelajari adalah pembentukan karakter dengan terbiasa disiplin. Dalam kegiatan pramuka, semua hal biasanya akan diatur dengan jadwal dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Kamu harus melakukan semuanya dengan tepat waktu, seperti saat datang upacara apel, mengumpulkan tugas, istirahat pada waktu yang ditentukan, hingga mengenakan atribut lengkap, seperti sepatu hitam, kaos kaki hitam, topi, dasi, tongkat pramuka, dan lainnya. 3. Gotong royong dan kebersamaan. Dalam beberapa kegiatan pramuka, seperti berkemah, pastinya kamu tidak hanya sendirian kan? Satu tenda biasanya akan diisi oleh beberapa orang. Keadaan tersebut mengharuskan kamu untuk saling membantu, seperti misalnya saat mendirikan tenda untuk beristirahat dan melindungi diri dari ancaman alam.
Selain itu, kamu juga harus berbagi tempat tidur dan saling membantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, misalnya memasak atau mencuci piring. Jika ada teman yang sakit juga, kamu dan teman yang lain harus merawatnya bersama. Hal ini akan menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan dalam diri kamu. 4. Meningkatkan rasa kepedulian. Rasa Dharma Pramuka mengajarkan kita untuk menyayangi antara manusia, sopan, rela menolong, dan selalu bersahaja. Dalam kegiatan pramuka, kamu biasanya juga akan melaksanakan kegiatan bakti sosial melalui penggalangan bantuan dari anggotanya. Selain itu, kamu juga akan diajarkan untuk saling membantu teman yang sedang sakit atau kesusahan. 5. Belajar mencintai alam. Kegiatan pramuka kerap kali dilakukan di alam bebas. Kamu akan diajak untuk melihat dan merasakan alam secara nyata. Semakin kamu dekat dengan alam, maka rasa cinta kamu terhadap alam juga akan timbul. Kegiatan di alam bebas ini diharapkan akan memunculkan kepedulian kamu untuk melestarikan lingkungan. Selain itu, dengan rasa cinta kepada alam, tiap anggota pramuka tidak akan melakukan tindakan yang merusak alam. 6. Belajar organisasi dan bekerja sama. Saat kamu aktif mengikuti kegiatan pramuka, maka kamu akan sering bertemu dengan orang-orang baru yang memiliki karakter berbeda-beda. Kesempatan untuk bertemu dengan orang berbagai macam orang dengan karakter uniknya masing-masing ini akan membuat kamu belajar dan menekan rasa egois, belajar bersosialisasi untuk melakukan kegiatan bersama, dan belajar untuk memecahkan masalah bersama. Untuk kamu yang pemalu atau pendiam, dengan bertemu banyak orang akan melatih kamu untuk lebih berani berbicara dan menyampaikan pendapat. 7. Melatih kepemimpinan dan kreativitas. Kamu akan mendapatkan kesempatan untuk memimpin regu jika kamu aktif mengikuti kegiatan pramuka. Saat mendapatkan kesempatan itu, kamu akan belajar mengenai gaya kepemimpinan dan bagaimana caranya memecahkan masalah yang terbaik untuk semua anggota tim. Secara tidak sadar, kamu juga dituntut untuk lebih kreatif. Banyak aktivitas yang akan membuat kamu harus menyelesaikan tugas dengan menggunakan ide-ide cemerlang. Itulah diantaranya manfaat mengikuti kegiatan pramuka. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku Dharmakan, Dharmaku Kubaktikan. Salam Pramuka. Ku berbakti mulai hari ini, jadikan diri ini manusia mandiri.